warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang paket tracer, troubleshooting PPP with authentication. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada addressing table-nya, ada skenario-nya, dan juga ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Di part 1 kita akan melakukan diagnosis dan juga perbaikan untuk layar fisiknya. Jadi di sini ada tentang examine the addressing table, lalu yang kedua part 2 diagnosa dan memperbaiki data link layer. Jadi examine and check clock rates on the DCA. Lalu ada juga examine encapsulation DCA-nya dan juga untuk mengatur CHAP, username dan passwordnya. Untuk bagian part ketiga akan melakukan diagnosa dan juga perbaikan pada layar jaringan dengan melakukan verifikasi IP address dan juga melakukan verifikasi full jaringan dari PC1 dan juga PC3 ke web servernya. Nah, jadi langsung aja kita ke R1-nya. Nah, di sini langsung muncul password. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua password yang disediakan, ada Cisco dan juga kelas. Jadi di yang pertama ini kita akan masukkan passwordnya yaitu Cisco. Oke, langsung kita enable, dia minta password lagi, kita masukkan password yang kedua yaitu kelas. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke configure terminal. Lalu kita akan setting di bagian R1 itu ada G0/1. Jadi interface G0/1. Lalu kita masukkan IP address-nya 10.0.0.1 dengan subnet mask-nya adalah 255.255.255.128. Lalu kita no shutdown. Kemudian kita ke interface yang berikutnya, yaitu interface S0/0/0 dengan IP address-nya adalah 172.16.0.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.252. Jika sudah, kita lakukan encapsulation PPP, lalu PPP authentication PAP. Kemudian kita no shutdown lagi. Lalu kita ke interface yang berikutnya yaitu serial 0/0/1 yang ini. IP address-nya juga. IP address-nya adalah 172.16.0.9 dengan subnet mask-nya 255.255.255.252. Berikutnya kita masuk ke interface serial 0/0/1, lalu PPP authentication PAP, lalu kemudian no shutdown. Setelah itu kita exit, masukkan username R3, passwordnya adalah Cisco, lalu kita end, kemudian simpan, copy running config startup config. Oke, seperti ini. Jika R1-nya sudah, sekarang kita masuk ke bagian yang R2-nya. Perintahnya hampir sama seperti yang tadi. Passwordnya Cisco, kemudian password keduanya kelas,
Lalu setelah itu masuk ke configure terminal. Kita lihat di sini interface-nya ada G0/1 juga sama dengan IP address-nya 209.165.200.161. Subnet mask-nya 255.255.224. Oke, jika sudah kita no shutdown, kemudian masuk ke interface berikutnya S0/0/0 dengan IP address-nya adalah 172.16.0.1, subnet mask-nya 255.255.255.252. Oke, setelah itu kita encapsulation PPP, kemudian PPP authentication PAP, authentication CHAP, lalu kemudian kita no shutdown. Nah, setelah itu kita akan masuk ke interface yang berikutnya S0/0/1, lalu encapsulation PPP, setelah itu PPP authentication CHAP, kemudian kita no shutdown, setelah itu exit lagi, terus username-nya R3, passwordnya Cisco, kemudian username R1, passwordnya Cisco. Oke, setelah itu kita simpan. Copy running, startup config. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke router yang ketiga. Cisco enable class. Setelah itu kita masuk ke configure terminal dengan interface-nya untuk bagian R3 juga sama yang di awal G0/1. Setelah itu masukkan IP address-nya 10.0.0.129, subnet mask-nya 255.255.255.128. Kemudian kita no shutdown. Selanjutnya kita masuk ke interface yang berikutnya, yaitu S0/0/0, lalu lakukan encapsulation PPP authentication PAP, PPP authentication CHAP, lalu kemudian kita no shutdown. Nah, selanjutnya adalah interface yang terakhir, yaitu /0/0/1 dengan IP address-nya adalah 172.16.0.6, subnet mask-nya 255.255.254, 252. Setelah itu kita enkapsulasi PPP, lalu PPP authentication CHAP. Setelah itu kita
Masukkan lagi username-nya R2, passwordnya adalah Cisco. Oke. Kita exit dulu. Username R2, passwordnya Cisco. Setelah itu untuk username R1, passwordnya juga Cisco. Lalu kita shutdown. Setelah itu kayaknya ada kesalahan. Kita masuk dulu ke in yang awal tadi 0/0/1, lalu kita no sh, no shutdown. Setelah itu kita end langsung, lalu kita simpan. Oke, copy, running config, startup config. Di sini poinnya 92/100, berarti masih ada yang salah. Kita cek lagi bagian R1 di authentication sama authenticationnya serial 00 dan juga serial 001. Oke, kita cek lagi untuk bagian R1-nya. Bagian authentication, kita lihat sebelumnya. Oh iya, sebelumnya kita salah. Harusnya adalah configure terminal, lalu interface S0/0/0, lalu kita masukkan adalah ppp authentication CHAP. Jadi yang di awal tadi salah. Kita juga masuk lagi ke interface S0/0/1-nya, lalu ppp authentication CHAP seperti ini. Nah, jadi nilainya udah 100/100. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.